Alright guys, let's continue our lesson. So today we are on day 3, yang mana nanti kita akan belajar tentang verb. Jadi kita sebenarnya sudah kenalan dengan verb ya di hari pertama ketika kita mempelajari subjek predikat. Nah, tapi hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai kata kerja ini karena kata kerja dalam bahasa Inggris itu agak kompleks sebenarnya, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kita review sedikit ya, supaya nanti teman-teman bisa menemukan sambungannya. Jadi di hari pertama kita sudah belajar kalimat atau sentence, yang mana dia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama aja, urutannya juga sama, harus subjek sama predikat, harus ada dua itu. Maka teman-teman harus pastikan, entah itu di soal atau di jawaban nanti ketika disatukan, itu nanti akan memiliki subjek dan predikat ya. Nah, subjek sendiri itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti, sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, tapi tidak semua kata kerja itu bisa menjadi predikat ya, teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2 dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 itu bukan predikat. Nah, tapi masalahnya ya teman-teman, verb 2 dan verb 3 dalam bahasa Inggris itu sering sekali bentuknya sama. Ya kan? Biasanya ada ed-nya. Nah, makanya hari nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk salah satunya itu ya. Jadi gimana cara menentukan cara kita menentukan di dalam kalimat kalau ada kata kerja yang akhiran ed itu verb 2 atau verb 3. Karena kalau verb 2 itu predikat, kalau verb 3 itu bukan, seperti itu. Nah, kemudian subjek predikat di dalam kalimat itu boleh muncul lebih dari satu. Ya, misalnya kalau mau ada 2 subjek predikat di dalam kalimat itu sebenarnya it's okay, teman-teman. Nah, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya nanti kita akan membutuhkan yang namanya konektor atau penghubung. Nah, penghubung atau konektor sendiri itu dibuat dari kelas kata conjunction atau kata hubung, ya. Nah, tapi conjunction itu ada 2 jenis, ada yang fanboys, ada juga yang selain fanboys. Fanboys itu cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Sedangkan selain for and nor but or yet so, kata yang tergolong ke dalam conjunction itu masuk ke yang selain fanboys atau non fanboys gitu ya. Ada banyak banget teman-teman conjunction yang selain fanboys. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka ini sama-sama conjunction tapi kok harus dibedakan, harus dipisah seperti itu. Nah, karena ada perbedaan penggunaan. Yang pertama, fanboys itu tempatnya harus di tengah. Sedangkan conjunction selain fanboys itu tempatnya boleh di tengah, boleh juga di paling depan kalimat. Nah, nanti kalau ditulis bentuk kalimatnya kita menggunakan conjunction fanboys itu cuma satu. Subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Sedangkan kalau kita pakai ke yang selain fanboys itu nanti bentuknya ada kurang lebih ada 3 ini ya. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau juga conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kadang dia hanya menghubungkan parallel structure atau bagian kalimat yang sama yang lebih dari satu. Oke, nah tapi dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti itu. Sedangkan conjunction yang selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, untuk contoh penerapannya di soal kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman. Dicari predikat dulu di dalam soal. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, apakah teman-teman coba dilihat di soal, apakah teman-teman menemukan ada kata kerja sebagai predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Iya, iya betul. Ada Miss di situ yaitu phrases. Jadi ada yang menyebut phrases itu verb SES ya. Ada juga yang menyebut expanse. That's right. Itu juga predikat teman-teman, expanse. Oke. Nah, subjeknya phrases itu adalah water. Kemudian subjeknya expanse dia belum ada. Nah, itu sudah ada conjunction when yang menghubungkan dua subjek, dua predikat nantinya. Nah, jadi kita hanya kehilangan subjek saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja, teman-teman. Ya, karena di soal kita menemukan CSP, koma, titik-titik P. Berarti kita kehilangan
S punyanya P yang kedua. Ya, jawabannya adalah yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di dalam retakan batuan, air tersebut mengembang, yang menyebabkan batuan-batuannya pecah atau terbelah seperti itu. Nah, kemudian contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal ini? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Ada kata are. Nah, in fact, teman-teman, di kalimat ini ada 3 kata are. Yang pertama adalah ini, are. Yang kedua ada di sini, ini juga are. Yang ketiga itu di bawah, itu are cultivated. Di sini ada 3 predikat, teman-teman. Maka nanti harusnya kita membutuhkan 2 conjunction, ya. Tapi kita cek dulu subjek dari masing-masing predikat. Subjek dari are yang pertama itu adalah all cherry trees. Subjek dari are yang kedua itu adalah they. Subjek dari are yang ketiga itu adalah some species. Ya, maaf kepanjangan teman-teman. Sebentar. Nah, jadi some species. Nah, sudah ada 3 SP berarti ya. Kita cek ada berapa conjunction. Di situ ada conjunction yaitu 1 when, kemudian, nah tidak ada conjunction lagi. Kalau ada 3 subjek, 3 predikat, maka conjunction harus 2, sedangkan di soal conjunctionnya cuma 1. Berarti tahu ya, di sini kita kehilangan conjunction, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D yang conjunction? Ya, jawabannya betul. Yang alfa. Satu-satunya conjunction saja yang ada di pilihan ganda itu hanyalah yang alfa. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun semua jenis pohon ceri itu sangat menarik ketika mereka di musim mekar, beberapa spesiesnya dengan buah inferiornya itu dibudidayakan khususnya untuk bunga-bunganya atau untuk diambil bunga-bunganya seperti itu. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Nah, jadi itu ya, subjek predikat. Ya, di sini kita butuh conjunction, jawabannya alfa. Nice, lanjut ke contoh ketiga. Caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dicari di soal apakah ada predikat, teman-teman. Kalau ada, yang mana? Ya, that's right. Kita punya are di soal, ya. Subjeknya yaitu hot springs, right? Kalau ditarik ke belakang lagi, apakah ada predikat lagi, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Oke, nggak ada predikat lagi ya. Ya, that's right. Kita butuh SP lagi. Ada yang bilang tadi SP-nya tidak ada. Maksudnya SP1 lagi ya, bukan SP yang ini, teman-teman. Karena di soal sudah ada SP, maksudnya kita butuh 1 SP lagi. Karena di situ ada conjunction, mungkin maksudnya seperti itu. Ya, that's right, teman-teman. Maka di sini kita harus carikan subjek predikat. Cari A, B, C, D yang subjek predikat, teman-teman. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta. Ya, kalau yang alpha di situ tidak ada subjek, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat juga karena to verb 1 nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang bravo ada subjek their occurrence, itu kata benda, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi. Jadi nggak bisa. Also itu bukan kata kerja ya, teman-teman. Itu adalah keterangan. Kalau yang Charlie di situ ada predikat occur tapi nggak ada subjeknya, nggak ada kata benda yang bisa jadi subjeknya di situ sebelumnya. Jadi nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Di situ subjeknya adalah kata they, predikatnya kata occur. Nah, nanti kalau diartikan kurang lebih eh, apa ya, hot springs itu adalah sumber air panas gitu. Jadi sumber air panas merupakan salah satu fitur-fitur penanda dari area-area, fitur-fitur penanda yang paling banyak gitu ya, dari area-area yang memiliki atau yang ada aktivitas vulkanik terbarunya. Atau maksudnya itu yang barusan terjadi aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Meskipun mereka mereka di sini maksudnya sumber air panas tadi. Jadi meskipun sumber air panas tadi itu juga ada di beberapa area tapi kurang terlalu banyak seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Caranya sama, dicari predikat. Adakah kata kerja sebagai predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Ya, correct. Di situ kita punya is ya. Subjeknya adalah hanya home.
Oke. Nah, kalau ditarik ke belakang di situ ada and. Hati-hati teman-teman. And di sini ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat karena sebelumnya ada dua koma. Kalau komanya cuma satu dan tepat di sebelumnya and, itu penanda kalau fanboys itu menghubungkan dua SP. Nah, tapi and di sini itu sebelumnya ada dua koma. Berarti dia menghubungkan paralel structure yang lebih dari dua. Nah, di situ yang dihubungkan ada kata doctor, ada juga koreografer. Doctor itu ya dokter ya, teman-teman. Koreografer itu ya koreografer. Dan maka setelahnya juga harus diisi kata benda yang mana termasuk manusia. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta. Dance teacher itu guru tari. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke contoh terakhir. Caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal. Adakah predikat? Kalau ada yang mana ditulis di chat, teman-teman. Oke, ada is, ada contains. Good job. Ada contains, ada is ya. Jadi yang pertama predikatnya contains, subjeknya adalah American Sign Language. Kemudian predikat kedua ada is used. Nah, tapi dia belum punya subjek, terus juga nggak ada conjunction yang menghubungkan nanti, teman-teman. Oke, berarti carikan conjunction dan subjek. Tapi di pilihan ganda itu nggak ada conjunction dan subjek. Nah, artinya di sini ini dua predikat ini bukan dihubungkan dengan conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Tapi conjunction yang menghubungkan dua bagian yang sama, dua bagian kalimat yang sama. Lebih tepatnya predikat dengan predikat saja. Subjeknya cuma satu ini. Nah, berarti itu adalah tugasnya conjunction fanboys. Kebetulan di pilihan ganda fanboys cuma satu ya, yaitu yang alpha. Good job. Nah, nanti berarti jawabannya ini hanya yang alpha yang bisa. Oke, nanti kalau dibaca American Sign Language atau kalau di bahasa Indonesia kan mungkin ya, bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 isyarat dan dipakai oleh lebih dari 1,5 juta orang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama dan kedua tentang kalimat sederhana atau simple sentence yang mana subjek predikat di kalimat cuma satu atau kalimat majemuk atau complex and compound sentence yang mana kalimat itu nanti memiliki atau bisa memiliki lebih dari satu subjek predikat seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ketiga memperdalam kata kerja, mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu, silakan. Aman ya, teman-teman? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Alright, mari kita lanjut. Di sini hari ini kita akan belajar tentang kata kerja, teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, kata kerja ini agak eh, banyak jenisnya ya. Dan ada juga yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Nah, hari ini kita akan belajar tambahan dari kata kerja ya, atau teori tambahan tentang kata kerja dan penerapannya ke dalam latihan soal TOEFL. Nah, jadi kata kerja atau verb kalau diartikan, teman-teman, jadi harus diartikan dulu. Ya, atau bisa dibilang gini, materi kita hari ini tahap pertamanya adalah teman-teman harus tahu arti kata kerjanya dulu. Ya. Jadi kata kerja itu kalau diartikan itu nanti dibagi menjadi dua jenis. Ada yang kata kerja yang butuh objek, maka setelahnya predikat harus ada objek. Setelah kata kerja itu harus ada predikat, harus ada objeknya maksud saya. Atau ada juga kata kerja itu yang tidak boleh dikasih tidak boleh dikasih objek setelahnya. Maaf teman-teman. Nah, objek sendiri itu dibuatnya sama dengan subjek. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Hanya tempatnya aja yang beda, teman-teman. Kalau subjek tempatnya di depan, kalau objek tempatnya di belakang. Seperti itu. Oke. Nah, maksudnya gimana kata kerja yang butuh objek sama kata kerja yang butuh objek? Maksudnya misalnya ya, teman-teman, contohnya. Kata kerja yang butuh objek. Itu misalnya kita punya kata kerja refract, artinya membiaskan. Emit artinya mengeluarkan. Produce artinya menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek itu seperti ini, teman-teman. Kita nggak mungkin ngomong sama orang, misalnya menggunakan kata kerja obtain atau mendapatkan gitu ya. Kita hanya bilang gini ke orangnya, Pak, kemarin saya mendapatkan. Nah, terus kita berhenti ngomong. Pasti orang yang mendengarkan kita itu bingung. Mendapatkan apa? Pasti dia tanya gitu. Atau kalau nggak gitu pasti dia nungguin. Nah, karena mendapatkan ini harus ada lanjutannya. Mendapatkan apa?
Nah, apa yang letaknya di setelahnya kata kerja itu adalah objek. Jadi dia harus dikasih objek. Sama kayak produce artinya menghasilkan. Pohon itu menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan bunga, menghasilkan buahkah, dan seterusnya. Menghasilkan uang seperti itu ya. Dan seterusnya. Jadi itu adalah kata kerja yang termasuk ke dalam kata kerja yang butuh objek. Atau kalau teman-teman nanti lihat di kamus, itu istilahnya namanya adalah transitif. Kalau lihat kamus, teman-teman menemukan ada kata kerja, kok ada keterangannya transitif, berarti kata kerja itu membutuhkan objek. Ya. Tapi ada juga kata kerja itu yang tidak boleh dikasih objek setelahnya. Atau kalau di kamus kita menyebutnya intransitif. Intransitif. Nah, intransitif itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Contoh kata kerja yang tidak butuh objek ya, teman-teman. Itu ada occur, artinya terjadi. Appear, artinya muncul. Fall, artinya jatuh. Search, artinya meningkat. Meningkat tajam kalau nggak salah ya. Pokoknya meningkat sama kayak increase yang meningkat. React, artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Contohnya banyak banget teman-teman. Ini hanya contoh aja ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus tahu kata kerja itu apakah dia transitif, apakah dia intransitif. Apakah kata kerja itu butuh objek, apakah kata kerja itu tidak butuh objek. Nah, karena teman-teman, di dalam kalimat, kata kerja itu nanti bisa berbentuk aktif dan pasif. Aktif itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa biasanya bilang me. Contohnya membutuhkan. Ya, itu require. Ya, membutuhkan. Nah, kalau pasifnya itu nanti dibutuhkan. Seperti itu. Nah, aturannya adalah kalau kata kerja yang butuh objek itu dia bisa aktif, bisa pasif di dalam kalimat. Ya, jadi misalnya produce artinya menghasilkan. Kita juga bisa bilang dihasilkan. Emit artinya mengeluarkan. Kita juga bisa bilang dikeluarkan. Reflect membiaskan, kita bisa juga bilang dibiaskan. Seperti itu. Ya. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek ketika kita artikan atau namanya intransitif itu tidak bisa dipasifkan, teman-teman. Jadi dia hanya bisa memiliki bentuk aktif saja. Tidak memiliki bentuk pasif atau be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi pasif itu bentuknya cuma dua, teman-teman, di dalam kalimat. Ya, saya ulangi lagi. Pasif itu bentuknya cuma dua di dalam kalimat. Oke. Kalau misalnya dia di predikat, itu bentuknya to be sama verb 3. Ya. Dan nggak mungkin to be setelahnya verb 2, nggak mungkin, teman-teman. Yang saya sampaikan di hari kedua atau hari pertama ya, saya lupa. Ada dua jenis kata kerja yang tidak boleh pakai auxiliary, yaitu salah satunya verb 2. Nah, kalau ada be setelahnya ada verb ed-nya, fix verb ed itu adalah verb 3, bukan verb 2. Karena verb 2 tidak boleh pakai auxiliary. Seperti itu, ya. Nah, yang bikin sulit, teman-teman, itu ketika verb 3 itu berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Itu kan bukan predikat, ya kan? Nah, kadang verb 3 dan verb 2 itu bentuknya sama. Misalnya kata love, mencintai, itu verb 2-nya loved tulisannya, verb 3-nya juga loved. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 dan verb 3, nah kita pelajari hari ini. Oke? Nah, intinya adalah kata kerja yang butuh objek atau transitif itu boleh be verb 3, maksud saya boleh aktif, boleh pasif. Dan diingat-ingat teman-teman, pasif itu bentuknya cuma dua. Kalau dia di predikat posisinya itu be verb 3, kalau posisinya bukan di predikat itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Kata kerja yang teman-teman temukan dalam bahasa Inggris yang bentuknya selain be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri itu adalah rumusnya kata kerja aktif. Ya, jadi pasif itu rumusnya hanya be verb 3 sama verb 3. Nanti artinya di. Oke, tapi selain be verb 3 atau verb 3 itu artinya aktif semua, teman-teman, dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, terus kenapa tadi kita kok harus tahu kata kerja itu butuh objek sama tidak butuh objek? Karena kalau kita tahu kata kerja itu butuh objek, nah maka dia kemungkinan bisa berbentuk verb 2, bisa juga verb 3. Tapi kalau kata kerja itu tidak butuh objek, fix dia tidak mungkin verb 3. Pasti kalau ada misalnya ada ocuret gitu ya, teman-teman, berdiri sendiri, nggak ada auxiliary sebelumnya, fix itu verb 2, bukan verb 3. Karena terjadi itu nggak bisa dipasifkan. Ya, appear, nampak.
itu nggak bisa dipasifkan ya teman-teman. Surge meningkat tajam itu juga nggak bisa dipasifkan. Fall jatuh itu nggak bisa dipasifkan. Seperti itu. Nah mungkin dari sini dulu ada pertanyaan teman-teman. Silahkan. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Aman ya sepertinya. Baik, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kata kerja yang kalau dia itu tidak butuh objek, kok tidak bisa pasif? Nah, ketika diartikan nggak enak, Sir. Tadi kan Mister bilang sendiri, occur terjadi nggak ada, diterjadikan dalam bahasa Indonesia pun juga nggak ada, di kalimat nggak bisa dibuat itu. Seperti itu. Nah, tapi ada alasan lain, teman-teman. Kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak memiliki bentuk kata kerja pasif alias tidak bisa dipasifkan. Nah, alasannya itu merujuk kepada cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif. Nah, jadi cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif atau kata kerja pasif dari kata kerja aktif adalah, nah nanti teman-teman, misalnya saya pakai contoh kata kerja produce ya, kalimatnya berbunyi seperti ini. Some trees produce resin in large quantities. Kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan resin. Ini objeknya resinnya ya, dalam jumlah yang besar. Nah, nanti cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah objek di kalimat aktif itu nanti akan berubah menjadi subjek di kalimat pasifnya. Ya kan? Nah, kalau kata kerja yang tidak butuh objek, kan nggak ada objeknya setelahnya. Nah, nanti yang dirubah menjadi subjek apa? Sedangkan kalimat itu butuh subjek dan predikat. Nah, alasannya di situ, teman-teman. Oke, jadi kalau menemukan ada kata kerja, kok dia diartikan tidak butuh objek, nah fix, berarti dia adalah nggak memiliki pasif. Dia adalah aktif. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau dipasifkan, resin is produced by, jangan lupa, dalam bahasa Inggris juga, kalau kata kerja sudah dipasifkan, dia tidak boleh punya objek lagi. Ya, jadi gini teman-teman, yang bisa dipasifkan itu hanya Halo, tes tes. Teman-teman, suara saya kedengeran? Halo, cek cek. Oh, ada ya, tapi ya. Tadi putus-putus. Oke, baik. Saya ulangi lagi kalau gitu. Jadi, apa namanya? Kata kerja, teman-teman. Kalau dia butuh objek, ya kan? Terus sudah dipasifkan, itu nanti tidak boleh memiliki objek lagi. Ya, makanya setelahnya kata kerja yang butuh objek, kalau sudah dipasifkan itu nanti biasanya dimasuki preposisi. Walaupun nggak harus by ya, karena banyak yang mengira penanda kalau dia pasif itu pasti ada by-nya. Tidak selalu, teman-teman. Kadang nggak pakai by, kadang pakainya in, kadang pakainya on, at, dan seterusnya. Ya, jadi nggak harus preposisinya by, tapi kebetulan di sini pakai by. Jadi resin is produced by some trees in large quantities. Kalau diartikan resin diproduksi atau dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, bandingkan dengan kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Misalnya saya pakai kata kerja yang tidak butuh objek, yaitu yang fall misalnya. Nah, kalimatnya berbunyi, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini teman-teman otak-atik seperti apapun, kalimatnya nggak bisa dipasifkan. Ya, karena setelahnya fell, setelahnya jatuh, itu tidak ada objeknya. Nanti nggak ada yang dirubah menjadi subjek. Lah itu ada Taliban, Sir. Taliban itu sebelumnya ada kata to, teman-teman. To itu preposisi, masih ingat preposisi kalau diikuti kata benda setelahnya atau object of prepositionnya ya, itu nanti dia menjadi satu, menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, kurang lebih seperti ini. Oke, caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal teman-teman. Ada nggak predikat? Kalau ada yang mana kira-kira? Ya, betul. Ada kata was, itu adalah, maaf teman-teman, was itu adalah predikatnya. Ya, subjeknya itu adalah Leonardo da Vinci. Oke, nah kemudian tarik ke belakang lagi. Nah, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi ataupun juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman.
Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, pertanyaan saya nih ke teman-teman. Yang alfa itu bisa nggak teman-teman jadi jawaban di situ? Teman-teman tebak aja, kira-kira bisa nggak? Ya, that's right, nggak bisa ya. Alasannya karena dia auxiliary verb. Itu nanti dia menjadi predikat, teman-teman. Nanti predikatnya jadi dua, ya. Jadi alpha ini nggak bisa karena dia predikat berupa auxiliary verb. Sedangkan di sini kita tidak membutuhkan predikat. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Yang Bravo itu bisa nggak kira-kira teman-teman? Kita masukkan ke titik-titik. Ya, no ya, nggak bisa ya teman-teman. Alasannya kenapa? Karena dia conjunction. Kita tidak bisa memasukkan conjunction kalau subjek predikat di kalimatnya nanti itu hanya ada satu. Ya, jadi Bravo nggak bisa. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman lagi, yang Charlie kira-kira bisa nggak? Oke, good. Dia nggak bisa ya, nggak bisa juga teman-teman. Kenapa? Karena walaupun to employ itu tidak bisa jadi predikat, nah tapi dia ini tidak memiliki objek. Sedangkan teman-teman, employ itu artinya adalah mempekerjakan. Nah, nggak mungkin kita bilang ke orang seperti ini. Eh, ayah saya mempekerjakan. Nah, orang yang mendengarkan pasti bertanya, mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa. Jadi mempekerjakan itu butuh objek. Sedangkan dia ini kan aktif, teman-teman. Dan kata kerja kalau dia aktif dan butuh objek, ya harus ada objeknya. Di situ nggak ada objeknya. Berarti Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Pertanyaan saya ke teman-teman, yang delta itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Oke, ada dua ya. Ada verb 2, ada verb 3. Oke, ada yang menjawab verb 2, ada yang menjawab verb 3. Baik, mari kita cek bersama. Oke, teman-teman masih ingat nggak? Kata kerja itu ada dua, ya kan? Kata kerja itu ada dua. Ada yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Masih ingat kata kerja yang bisa jadi predikat apa aja? Yang masih ingat bisa bantu saya, teman-teman? Kata kerja yang fungsinya menjadi predikat itu bentuknya apa aja? Oke, good. Ada verb 1, kemudian verb SIS, kemudian ada juga verb 2, dan juga auxiliary yang ketemu sama verb gandengannya. Nah, ini yang predikat. Ya, ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, sama to verb 1. Nah, sekarang tadi misalnya nih teman-teman, kalau ini verb 2, kalau ya misalnya aja kalau employed ini verb 2 itu fungsinya jadi predikat. Boleh nggak kita masukkan verb 2 di sini berarti? Atau pertanyaan saya ubah deh. Boleh nggak kita masukkan predikat lagi di sini? Nggak boleh ya, teman-teman. Berarti ini bukan verb 2. Ini adalah verb 3. Dia pasif, teman-teman. Oke, ya betul. Karena nanti double predikat. Jadi ini bukan verb 2, teman-teman. Karena dia verb 3. Berarti dia verb 3. Ya, berarti dia pasif. Terus ada lagi alasannya. Employ tadi kan butuh objek. Ya kan? Nah, kata kerja yang butuh objek ya harus dikasih objek. Karena artinya me. Nah, di setelahnya titik-titik tidak ada objeknya. Nah, berarti kembali ke aturan tadi. Aturan membuat kata kerja pasif dari kata kerja aktif. Kata kerja pasif itu hanya dibuat dari kata kerja yang butuh objek, ya kan? Nah, tapi kata kerja yang butuh objek kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Biasanya ada preposisi, contohnya by tadi. Ya kan? Nah, itu bukan objek, by itu preposisi, teman-teman. Nah, berarti employed di sini dia verb 3, artinya yang dipekerjakan. Jadi nanti kalau seluruh kalimat ini, oke, kita artikan jadinya Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman-seniman dan
insinyur-insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin perang inovatif dan benteng-benteng untuk kampanye militer selama hidupnya, selama dia hidup, maksudnya seperti itu. Oke, dapat ya teman-teman? Atau mungkin ada pertanyaan dulu nih, silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita ke... Mister ada Ya, silahkan Mister. eh tadi itu kan untuk yang bagi kalau sudah ada subjek dan predikatnya itu maka kita tinggal pilih yang bab 3 gitu ya Mister ya. Selain Terga itu ada lagi. Of course ada lagi, Mister. Jadi kan Oke. misalkan nih teman-teman, di kalimat itu kita sudah lengkap subjek predikatnya. Contohnya yang ini tadi ya, subjek predikatnya sudah lengkap. Tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kita nggak butuh predikat lagi, ya kan? Nah, kalau misalnya kata kerjanya di sini itu nanti nggak ada verb 3, misalnya adanya verb ing dan objek, itu nanti jawabannya yang verb ing dan objek itu. Karena, misalnya atau yang Charlie gitu ya. Misalnya yang delta ini nggak ada, misalnya. Nggak ada verb 3 yang bersendiri. Terus to employ dikasih objek, ada objeknya misalnya ini. Nanti jawabannya adalah yang Charlie. Jadi ada dua, karena Charlie ini salahnya karena dia nggak ada objeknya teman-teman. Dan dia aktif. Butuh objek, kok aktif nggak ada objeknya. Nah, ini Charlie nggak bisa jadi jawaban walaupun dia bukan predikat. Intinya di sini kan kita tidak butuh kata kerja yang predikat. Sedangkan kata di pilihan ganda, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu ada dua. Antara Charlie atau Delta. Kalau Halo, teman-teman, suara saya bisa terdengar? Halo, tes tes. Dengar Mister. Okay, I'm really sorry guys. There was something wrong with my connection, with my internet. Okay, let's continue then. Kita balik lagi ke tadi ya. Jadi pertanyaan tadi selain verb 3, apa yang bisa dimasukkan di titik-titik di situ? Nah, kalau kita mau pakai kata kerja employ kemungkinan gitu ya. Nah, intinya adalah kalau kita tidak sudah butuh predikat lagi, maka jangan dimasukkan predikat lagi. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu ada 3, yaitu verb 3, kemudian verb ing, sama to verb 1. Nah, untuk verb-nya ini kita harus mengikuti. Ya, kalau verb 3 itu pasif, sudah pasti tidak boleh ada objek. Nah, nanti kalau verb ing, kita lihat kata kerjanya, butuh objek atau tidak. Kalau butuh objek ya harus ditambah objek, kalau tidak ya jangan. Sama dengan to verb 1. To verb 1 itu butuh objek, teman-teman. Kalau dia kata kerjanya butuh objek ya, maka harus dikasih objek. Seperti itu, Mister. Gimana, dapat nggak maksudnya? Oke, Atau dapat Mister. dapat ya? Thank you ya. Mungkin kita bisa lebih lebih dapat, mungkin kita lihat contoh berikutnya, karena di contoh berikutnya ini ada yang saya maksud di eh, ketika saya menjawab tadi teman-teman. Nah, pertanyaan saya nih kepada teman-teman, coba dilihat di soal, adakah predikat di soal? Kalau ada, kira-kira kata apa atau yang mana teman-teman? Ya, betul. Ada use, itu verb 1. Betul, teman-teman. Ya, use itu adalah predikat. Subjeknya itu adalah molecular biologists. Itu subjeknya. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi, itu sudah tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja study, kecuali yang delta ya. Kalau yang delta itu kata benda studinya, teman-teman. Karena sebelumnya ada the. Ya, teman-teman boleh berkreasi menggunakan the, pasti setelahnya nanti ada kata bendanya. The man itu pria, dia kata benda. The book, buku itu kata benda juga. The computer, nah pasti ada kata benda setelah kata the. Nah, study di sini itu kata benda bukan kata kerja. Kita tidak bisa memasukkan kata benda di sini, kenapa? Karena setelahnya ada objeknya. Yang boleh punya objek cuma dua, kalau nggak kata kerja ya preposisi. Kata benda nggak boleh ketemu kata benda, maksudnya nanti nggak jelas fungsinya sebagai apa. Itu alasan pertama. Alasan kedua, di soal sudah ada subjek. Kalau dimasukkan kata benda lagi di sini, nanti subjeknya double, pemborosan. Nah, delta nggak bisa. Nah, jadi antara alpha, bravo, atau Charlie itu turunan kata kerja semua.
Ya kan, teman-teman? Nah, study itu artinya adalah mempelajari. Bukan belajar ya. Kalau belajar itu gini, kalau di soal structure TOEFL itu pasti bahasanya adalah apa ya? Bahasanya adalah akademik, teman-teman. Kalau belajar itu kayak seolah-olah aktivitas perorangan. Maksudnya aktivitas kayak siswa belajar, nah kayak gitu. Tapi kalau di soal structure TOEFL itu penjelasan akademik tentang sesuatu seperti itu. Contohnya di sini, study itu artinya mempelajari atau meneliti. Nah, meneliti atau mempelajari itu butuh objek, teman-teman. Nah, kebetulan setelah titik-titik itu ada objeknya. Jadi di sini kita tidak bisa memasukkan yang pasif. Pasti di sini nanti isinya adalah aktif. Ya, dari sini coba kita cek yang alfa itu bisa nggak, teman-teman? Jadi jawaban. Nah, malah saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Jadi kemungkinan alfa kita tahan dulu. Nah, kalau yang bravo itu pertanyaan saya nih ke teman-teman. Itu verb 2 atau verb 3 kalau ada objeknya? Yang bravo kan ada ed-nya, teman-teman. Itu verb 2 atau verb 3? Ya, betul. Itu adalah verb 2. That's right. Ya, karena apa? Karena verb 3 pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan nanti studied kalau dimasukkan di sini dia jadi punya objek, ada kata benda setelahnya. Nah, maka dia verb 2. Nah, verb 2 itu predikat. Kalau dimasukkan yang bravo itu ada dua kesalahan alasan. Maksud saya ada dua alasan kalau dia salah. Yang pertama, double predikat, pemborosan ya, nggak ada subjek sebelumnya lagi, nggak ada conjunction juga. Alasan kedua yang salahnya adalah predikat dalam soal structure TOEFL itu tidak boleh muncul di awal kalimat. Jadi ada dua jenis yang nggak boleh muncul di awal kalimat, teman-teman. Di soal structure TOEFL ya, yang pertama adalah predikat, nggak boleh di depan sendiri. Yang kedua adalah conjunction fanboys, materi kita kemarin. Itu nggak boleh muncul di awal kalimat di soal structure TOEFL, seperti itu. Nah, berarti Bravo nggak bisa karena verb 2 itu predikat. Kalau yang Charlie studies itu verb apa, teman-teman? Iya, verb SIS ya. Jadi ada SIS di belakangnya itu adalah verb SIS. Verb SIS itu sama dengan verb 2. Fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, alasannya berarti salahnya sama kayak yang Bravo. Kalau kita masukkan di sini nanti predikatnya double, kemudian predikat juga tidak boleh muncul di awal kalimat, tapi di situ mau dimasukkan yang Charlie, jadi nggak bisa. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Kalau diartikan, untuk mempelajari genetika gitu ya, para ahli biologi molekuler menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ada contoh? Oke, masih ada terakhir teman-teman. Caranya sama. Coba dilihat di soal, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada, yang mana? Ya, betul. Ada kata supports. Sorry teman-teman, sorry. Nggak bisa diklik ya. Lupa saya. Supports itu adalah predikat, subjeknya adalah consuming foods. Artinya mengkonsumsi makanan. Ini istilahnya kalau mungkin teman-teman dulu masih ingat, gerund. Gerund itu adalah kata kerja, tapi fungsinya menjadi kata benda. Bentuknya verb ing, teman-teman. Ya, jadi kita punya subjek, punya predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kira-kira nih, sorry, di soal tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, yang alfa itu bisa nggak jadi jawaban? Bisa nggak kita masukkan verb SIS di situ? Ya, betul. Nggak bisa ya, teman-teman. Karena nanti predikatnya itu nanti double. Kita nanti menjadi butuh conjunction. Alfa nggak bisa. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Yang bravo, itu bisa nggak, teman-teman? Bisa jadi. Oke, mari kita cek ya, karena ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Nah gini teman-teman, untuk supaya tahu nih, kita bisa memasukkan yang Bravo atau tidak, kita harus cek dulu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Nah kalau verb 2, itu nanti nggak bisa, karena verb 2 itu predikat. Nah, sedangkan di soal kita nggak butuh predikat lagi, sama alasannya dengan yang alfa. Tapi kalau dia verb 3, itu bisa.
Ya. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3 tanpa mengetahui artinya sebenarnya bisa, teman-teman. Dari soal ini. Ya, kita lihat setelah titik-titik. Oke. Nah, di setelah titik-titik itu ada objek nggak, teman-teman? Oke, objek itu dibuatnya dari kata benda ya. Teman-teman boleh cek kata fats. Fats itu adalah artinya lemak, jenis-jenis lemak. Healthy fats, ya betul. Itu jadi satu. Dia adalah kata benda. Nah, kata benda itu fungsinya di kalimat cuma dua. Kalau nggak subjek, ya objek. Nah, karena dia bukan subjek, berarti dia objek. Ya, nah kalau ada objeknya, berarti ini aktif. Kalau aktif, berarti dia verb 2. Nah, verb 2 itu predikat, teman-teman. Kita tidak bisa memasukkan predikat lagi di sini karena nggak ada conjunction di kalimat. Jadi bravo nggak bisa. Ya, karena nanti double predikat. Udah tenses-nya juga beda lagi. Yang ini verb 2 itu lampau. Yang verb SIS itu present atau fakta. Nah, bravo nggak bisa ya, teman-teman. Karena dia bukan verb 3, tapi dia verb 2. Nah, kalau yang Charlie kira-kira bisa nggak jadi jawaban, teman-teman? Ya, that's right. Charlie bisa ya. Kita tahan dulu. Nah, kalau yang Delta, itu kenapa nggak bisa? Ya, karena ada subjek, ada predikat lagi, nanti jadi double. Betul, ada double subjek, double predikat, nanti kita butuh satu conjunction lagi. Sedangkan di soal nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, pilihan delta juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Kalau diartikan, mengkonsumsi makanan-makanan atau mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang ingin ditanyain dulu dari teman-teman tentang aktif pasif, membedakan verb 2 dan verb 3 misalnya di dalam kalimat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang teman-teman coba. Di sini ada satu soal. Sebisanya teman-teman dulu buka kamus, nggak apa-apa. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat semua dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat was adopted, subjeknya adalah judul lagu ini ya, Carry Me Back to Old Virginia. Kemudian tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat ini sudah lengkap, tidak kehilangan subjek lagi, ataupun predikat lagi, ataupun conjunction. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja write, artinya menulis. Nah, kita cek satu-satu aja. Yang alpha itu nggak ada yang pilih ya tadi. Nah, was written, maaf bacanya written ya. Jadi was written itu auxiliary verb. Auxiliary verb itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, yang saya sampaikan tadi, ada dua alasan kenapa alfa salah. Predikat tidak boleh muncul di awal kalimat ya. Yang kedua, predikatnya nanti jadi double. Di soal sudah ada predikat, kok kita masukkan predikat lagi. Padahal tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi alfa salah. Kalau yang Bravo itu ada subjek, ada predikat lagi. Tapi tidak ada conjunction. Kalau kita mau memasukkan subjek predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada subjek predikat, maka kita butuh conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan di situ nggak ada. Berarti Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek he, ada predikat wrote. Alasannya sama dengan Bravo. Kita tidak bisa memasukkan subjek predikat lagi ya, karena nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Entah itu di soal atau di pilihan Charlie. Nah, jadi jawabannya yang delta itu verb 3, teman-teman. Nanti kalau diartikan, ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia, diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940.
Sebelum lanjut ke nomor 2, pertanyaan saya ke teman-teman nih, supaya kita sambil mengingat-ingat supaya teman-teman jadi kritis ya. Adapted di sini, ini verb 2 atau verb 3? Ya, betul. Dia adalah verb 3. Ada 2 alasan ya, teman-teman. Yang pertama, sebelumnya ada auxiliary. Nah, verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Oke, sedangkan sebelumnya ada auxiliary berarti ini bukan verb 2. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian alasan kedua, adopt itu adalah artinya mengadopsi. Mengadopsi itu butuh objek, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Nah, berarti ini bukan mengadopsi tapi diadopsi, pasif, teman-teman. Nah, pasif itu rumusnya cuma 2. Kalau nggak be verb 3 seperti ini di dalam predikat ya. Ini kan be verb 3, teman-teman. Sorry. Ini saya hapus. Nah, ini kan be verb 3. Ini pasif letaknya di predikat, ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Itu pasif tapi bukan predikat. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Silahkan dicoba lagi. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Saya lihat ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa nih. Tapi kayaknya ragu-ragu ya, karena ngirimnya nggak bareng tuh. Baik, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, cari kata kerja sebagai predikat dulu di soal. Di situ ada is ya, jelas semuanya setuju kan? Kalau itu predikat, subjeknya adalah Indian summer. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Ya, nggak ada masalah dengan subjek predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja occur. Nah, yang saya lihat tidak ada yang memilih Charlie sama Delta. Betul semua untuk tidak memilih Charlie sama Delta, karena Charlie sama Delta salah. Charlie salah karena verb SES fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction. Nah, nanti double predikat, pemborosan. Apalagi yang delta, sudah ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi nggak ada conjunction, delta nggak bisa. Ya. Nah, sekarang antara alpha atau bravo. Nah, kalau yang bravo udah kemungkinan bisa karena dia verb ing, tidak bisa jadi predikat, ya kan? Kalau dimasukkan di sini, kemungkinan bisa. Nah, kalau yang alpha sekarang, ini tantangan kita. Harus tahu apakah dia verb 2 atau dia verb 3. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 dan verb 3, itu cara pertama adalah kita tentukan dulu arti kata occur, verb satunya. Nah, occur itu adalah terjadi, teman-teman. Kalau teman-teman cek di kamus, itu kata kerja intransitif. Ya, atau kita buktikan apakah benar kata Mr. P kalau occur itu intransitif atau tidak butuh objek. Sebentar ya, teman-teman. Sebentar, saya bukakan kamus dulu. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau layarnya teman-teman sudah pindah ke kamus. Sudah bisa. Oke, baik, thank you, Mister. Kita cari kata occur, ya. Nah, nanti cara melihatnya gini, teman-teman. Di sini kan occur. Kalau nggak ada angkanya, berarti kelas katanya cuma satu, yaitu verb atau kata kerja. Ya kan? Nah, dijelaskan di situ ada kata intransitif. Intransitif itu maksudnya adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa dipasifkan, alias dia selalu aktif, alias dia tidak memiliki bentuk verb 3. Ya. Jadi kalau kita kembali ke soal tadi, yang alpha occurred itu bukan verb 3, tapi dia adalah verb 2. Nah, verb 2 itu fungsinya cuma satu, yaitu sebagai predikat. Kalau kita masukkan di sini predikat lagi, nanti predikatnya jadi double. Ya kan, teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo.
Nah, nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca yang hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Charlie, Bravo. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa di situ ada predikat lay, subjeknya some snakes. Ada conjunction but, kalau fanboy sebelumnya ada satu koma seperti ini sebelumnya pas ya teman-teman. Dan sebelumnya nggak ada komanya lagi, fix itu dia adalah conjunction yang menghubungkan dua SP, fanboysnya. Nah setelahnya ada subjek berupa pronoun atau kata ganti others, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah maka harus dicarikan predikat. Otomatis alpha salah ya, karena yang alpha nggak bisa jadi predikat. Bravo juga sama, given itu verb 3 teman-teman. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi yang bisa jadi predikat hanyalah yang Charlie atau yang Delta. Nah, bedanya apa? Yang Charlie itu aktif, yang Delta itu pasif. Nah, supaya tahu apakah kita butuhnya yang aktif atau pasif, kita artikan dulu deh. Give itu artinya memberikan, teman-teman. Memberikan itu butuh objek ya. Nah, untuk mengetahui butuhnya aktif atau pasif, kita lihat kata setelahnya ada objeknya nggak. Setelah titik-titik itu ada kata birth. Boleh teman-teman cek di kamus. Birth itu kelas katanya adalah kata benda atau noun. Kalau tempatnya di belakang berarti fungsinya sebagai objek. Nah, berarti kita butuh yang aktif, bukan yang pasif. Jadi jawabannya Charlie ya, bukan yang Delta. Nanti kalau diartikan, beberapa jenis ular itu bertelur, tapi beberapa yang lain itu melahirkan anak yang sehat atau memberikan kelahiran kepada anak yang sehat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada is overheated. Itu predikat, subjeknya it. Nah, kemudian sebelumnya itu ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat. Karena dia selain fanboys, ya kan? Nah, berarti sebelumnya tadi itu kita harusnya butuh subjek sama predikat lagi. Tapi belum ada predikat, cuman subjeknya udah ada, yaitu an elephant. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Ya, yang alpha nggak bisa karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo di situ ada predikat, tapi karena di situ ada subjek lagi, dia jadi salah, teman-teman. Karena di soal sudah ada subjek. Nanti jadi double subjek, ya kan? Kalau yang Charlie ada predikat flaps dan dia diikuti objek nggak masalah karena flaps itu artinya mengepak-kepakkan. Dia memang butuh objek, teman-teman. Jadi kalau dikasih objek ya nggak masalah. Memang dia butuh objek. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta, flap di situ dia verb 2 atau verb 3, teman-teman. Ya, betul. Dia adalah verb 3 ya. Alasannya yang pertama karena di situ setelahnya tidak ada objeknya sedangkan flap itu membutuhkan objek. Alasan kedua, apa ya tadi saya mau ngomong ya itu tadi ya. Jadi cuma satu, maaf. Alasannya cuma satu. Di situ karena dia verb 3 nggak bisa jadi predikat jadi delta salah. Maaf teman-teman. Jadi flap itu artinya mengepak-epakan butuh objek tapi setelahnya nggak ada objeknya tapi malah preposisi. Nah, itu verb 3 pasif. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Good job. Nanti kalau diartikan seekor gajah mengepak-ngepakkan telinga-telinganya
dengan vigorously itu dengan cepat gitu ya atau dengan hebat gitu. Ketika dia itu kepanasan seperti itu. Jadi kipas. Oke, lanjut lagi ke number 5. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Baik, kita cek bareng ya teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Di situ ada is, subjeknya Emily Dickinson, ada conjunction although. Kita butuh satu subjek predikat lagi, carikan teman-teman. Setelah koma ada subjek, yaitu only 7 of her poems. Itu subjeknya. Nah, tapi belum ada predikatnya subjek ini, sudah nabrak conjunction lagi, subjek lagi, sama predikat lagi. Nah, berarti di sini kita diminta mencarikan predikat. Cari ABCD yang predikat, teman-teman. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Ya, yang alpha salah. Kalau yang bravo, auxiliary verb itu bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie, were published itu auxiliary verb juga, itu bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan juga Charlie. Nah, kalau yang delta, ini ada tantangannya. Supaya tahu apakah itu predikat atau bukan. Apakah dia verb 2, predikat. Apakah dia verb 3, itu bukan predikat. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti dari verb satunya. Nah, publish itu artinya mempublikasikan atau menerbitkan. Nah, mempublikasikan atau menerbitkan itu butuh objek nggak kira-kira teman-teman? Kalau misalnya kita analogi aja. Kalau kita bilang ke orang nih, Pak, saya ingin menerbitkan. Nah, dia butuh objek teman-teman. Pasti orang tanya, menerbitkan apa? Nah, berarti dia butuh objek. Kita cek supaya tahu apakah dia aktif, verb 2, apakah dia pasif, verb 3, diterbitkan. Apakah menerbitkan atau diterbitkan? Kita lihat setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Pertanyaan saya ke teman-teman, di setelah titik-titik ada objeknya nggak teman-teman? Nggak ada, right? Nah, berarti ini bukan menerbitkan, karena nanti kalau menerbitkan ketika dia masih hidup, nah menerbitkan apa? Kan nggak ada. Berarti ini artinya diterbitkan. Jawabannya berarti ini adalah verb 3. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi delta nggak bisa. Jadi jawabannya antara Bravo atau Charlie. Bedanya Bravo sama Charlie, yang Bravo aktif artinya telah mempublikasikan. Kalau yang delta itu pasif karena to be verb 3. Artinya dipublikasikan. Nah, apakah kita butuhnya mempublikasikan atau dipublikasikan? Lihat lagi tadi ada objeknya enggak? Jawabannya tidak. Kalau enggak ada objeknya, padahal publish butuh objek, maka harus dipasifkan. Bentuk predikat dari pasif itu adalah to be verb 3. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, bukan yang Bravo. Karena have itu bukan to be, teman-teman. Walaupun sama-sama auxiliary, tapi dia bukan to be, itu berarti aktif. Ya, nah jawabannya Charlie nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya saja, maksudnya hanya 7 saja dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Maaf. Oke, silakan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Ada juga Alpha, maaf. Antara Bravo atau Alpha. Dan ada pertanyaan juga, berarti kita harus tahu artinya ya, Sir. Nah, kalau itu betul. Karena tadi di awal saya jelaskan kata kerja secara arti. Dan saya tadi menjelaskan kalau berarti kita harus tahu artinya.
Nah, kalau itu mau benar 100%, maksudnya akurat ya, teman-teman, itu verb 2 atau verb 3. Nah, tapi kalau teman-teman nanti ketika tes kebetulan tidak tahu artinya dan ketika tes kan teman-teman tidak bisa buka kamus, ya kan? Anggap kata kerja itu sebagai kata kerja yang butuh objek. Karena kebanyakan kasus ini atau soal ini adalah kata kerjanya itu kata kerja yang butuh objek. Ya, jadi tapi itu nggak 100% benar teman atau nggak selalu seperti itu, tapi sebagian besar. Jadi bisa dibilang itu 50-50. Karena kebetulan karena kita nggak tahu artinya gitu ya. Karena itu yang saya lakukan setiap tes dan eee, ya 50-50 gitu teman-teman. Makanya saya bilang di awal vocab itu sangat penting gitu ya. Nah seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada became, subjeknya pearl, as bug, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap, ya kan? Cari A, B, C, D yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang alfa, kita nggak tahu apakah dia verb 2 atau verb 3. Kalau dia verb 2, nanti salah, karena predikatnya nanti double. Tapi kalau dia verb 3, kemungkinan bisa, karena dia bukan predikat. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, sebenarnya dengan melihat soal saja sudah tahu kita ya. Di setelahnya titik-titik, itu ada objeknya. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif, bukan pasif. Berarti itu verb 2 ya, bukan verb 3, teman-teman. Nah, verb 2 di kalimat itu fungsinya hanya menjadi predikat. Kita tidak bisa memasukkan predikat lagi di situ. Berarti yang alfa nggak bisa. Oke, kalau yang Bravo tuh verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, jadi kemungkinan yang Bravo bisa kita tahan dulu tapi ya jangan buru-buru. Yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak bisa karena nggak ada conjunction. Oke, kalau yang Charlie di situ ada predikat lagi sama kayak yang Alpha, kita tidak butuh predikat lagi di sini karena nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ataupun yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Ya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau diartikan, di tahun 1938 Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 7. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Delta. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti di sini harus dimasukkan predikat teman-teman. Subjeknya adalah Denis Chavez. Dan di kalimat ini tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Maksudnya hanya butuh predikat saja. Ya, karena di situ kita kehilangan predikat. Cari A, B, C, D yang predikat saja. Nah, kalau yang alfa udah pasti salah ya, karena di situ ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sedangkan di soal aja belum ada predikat sama sekali. Nah, kalau kita masukkan yang alfa, kita anggap saja lah yang elected itu predikat. Nanti cuma ada satu subjek predikat. Nah, tapi yang alfa itu elected bukan verb 2 ya, dia verb 3 teman-teman. Nggak bisa juga jadi predikat seperti itu. Nggak ada predikatnya nanti kalau kita pilih alfa. Nah, kalau yang Bravo elected itu kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Nah, untuk tahu apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti dari kata elect. Elect itu sama dengan select ya, artinya memilih. Sama kayak vote seperti itu. Nah, memilih, tapi kalau vote tidak butuh objek ya, tapi kalau elect itu memilih dia butuh objek, teman-teman. Kita lihat aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Di setelah titik-titik langsung nabrak preposisi. Ini menjadi keterangan berarti ya. Nah, keterangan tidak bisa jadi objek, sedangkan elect tadi butuh objek. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, nggak ada objeknya berarti itu pasif. Berarti bukan verb 2 tapi verb 3. Nah, verb 3 itu tidak bisa menjadi predikat. Ya, berarti Bravo nggak bisa. Kita tadi butuhnya predikat. Kalau yang Charlie sudah salah karena ada conjunction, sedangkan di situ subjek predikat cuma satu, ya jawabannya yang delta.
Jadi teman-teman bisa menggunakan cara eliminasi, tapi kalau teman-teman udah terbiasa latihan, eliminasi, lihat, itu nanti lama-lama dengan melihat jawaban aja udah tahu jawabannya yang itu. Karena udah terlalu sering dengan soal seperti ini dan mungkin pernah melihat vocab tersebut. Seperti itu. Jadi nanti ini kalau diartikan, Dennis Chavez of New Mexico atau Dennis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938 seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 8. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Maaf, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, antara Bravo, Charlie, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja sebagai predikat di situ ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya experiments. Nah, berarti hanya butuh predikat saja. Yang alpha itu predikat, auxiliary verb ya. Yang Bravo juga auxiliary verb itu predikat. Yang Charlie juga auxiliary verb itu predikat. Nah, yang tidak bisa jadi jawaban itu adalah yang delta. Karena delta itu verb ing. Sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa jadi predikat. Ya. Antara alpha, Bravo, sama Charlie kita lihat bedanya apa. Karena ketiganya bisa jadi predikat. Yang alpha dia pakai verb ing, Bravo juga pakai verb ing, Charlie dia pakai to be verb 3. Jadi bedanya yang alpha Bravo itu aktif ya. Kalau yang alpha dia present aktif, kalau yang Bravo lampau aktif. Sedangkan yang Charlie itu pasif, ada to be diikuti oleh verb 3. Nah, berarti kita cek aja dulu teman-teman, kita butuhnya aktif atau pasif. Ya, caranya gimana? Artikan dulu kendak, artinya melakukan. Melakukan itu butuh objek ya. Nah, karena butuh objek kita lihat ada objeknya atau tidak supaya tahu kita butuhnya aktif atau pasif. Setelah titik-titik itu tidak ada objeknya, teman-teman. Dia langsung nabrak keterangan tempat, ya kan? Nah, berarti di sini kita bukan artinya melakukan, nanti melakukan apa? Di situ kan nggak jelas. Artinya dilakukan. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Ya. Nah, nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen di bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan. Masa eksperimen-eksperimen di bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah melakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Kan nggak enak, ya kan? Pasti eksperimen-eksperimen di dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Jawabannya Charlie ya. Lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba lagi. Sorry, 9 ya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo itu yang saya sebutkan gerund tadi ya. Jadi gerund itu verb ing yang fungsinya sebagai kata benda entah di subjek entah di objek seperti itu. Nah, di sini fungsinya sebagai subjek. Nah, di situ ada predikat is called tapi belum ada subjek karena raw materials walaupun dia kata benda teman-teman, tapi itu bukan subjeknya. Loh kenapa Sir? Itu kan tempatnya di sebelumnya predikat dan dia kata benda. Karena dia jamak teman-teman, ada S-nya. Ya kan kalau jamak harusnya bukan is tapi are. Dan soalnya itu nggak mungkin salah kalau di TOEFL ya. Nah berarti ini bukan subjek tapi objeknya sesuatu di sini. Nah A, B, C, D itu semuanya ada kata kerjanya. Yaitu kata kerja transform artinya merubah.
Nah, merubah itu butuh objek ya, merubah apa? Seperti itu. Dan kebetulan setelahnya ada objeknya. Jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat karena dia jadinya subjek ya. Jadi gerund itu verb ing, teman-teman. Dan di situ ada objeknya. Jadi jawabannya yang bravo. Seperti itu. Kalau yang alpha itu salah karena dia predikat. Verb 1 itu predikat, teman-teman. Predikat tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Dan di soal sudah ada predikat. Nggak butuh predikat lagi. Kita butuhnya subjek. Kalau yang Charlie, walaupun dia verb ing, tapi dia pasif. Nah, pasif itu tidak boleh punya objek. Be verb 3 nggak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Charlie nggak bisa ya. Nah, kalau yang delta yang bikin salah ada conjunction-nya, sedangkan subjek predikat cuma satu. Jadi nggak bisa. Jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, merubah benda-benda mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufaktur. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir, nomor 10. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut benar, kita belajar. Dan saya lihat semuanya menjawab ada jawaban alfa, ada jawaban delta. Baik, mari kita cek bareng teman-teman. Apakah alfa atau delta? Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata is, predikatnya ya. Subjeknya adalah kata that. That di sini dia kata ganti, teman-teman, bukan conjunction. Kenapa? Nah, ini aturan penulisan dalam bahasa Inggris. That yang artinya that yang conjunction itu artinya ada dua. Yang pertama bahwa, yang kedua artinya yang. Nah, keduanya entah conjunction yang artinya bahwa atau yang itu sebelumnya tidak boleh ada komanya sama sekali sebelumnya pas. Ya, sedangkan di situ ada komanya. Berarti ini bukan conjunction, teman-teman. That di situ artinya adalah itu. Ya, nah itu tadi adalah selingan, materi selingan. Tapi kalau teman-teman nanti ngambil IELTS, itu kan ada writing-nya. Nah, kalau pakai conjunction that, jangan dikasih koma sebelumnya. Ya, kalau pakai who atau which nggak apa-apa, yang artinya yang ya. Tapi kalau pakai halo, tes tes, suara saya terdengar, teman-teman? Oke, sudah ya. Thank you, Miss. Sorry guys, there seems to be a problem with the connection, both my Wi-Fi and my data. Tadi sudah saya ganti ke paket handphone, tapi kok ternyata sama aja keluar masuk. Sebenarnya memang karena ada masalah di tower ya. Tapi saya nggak tahu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10. Saya ulangi lagi ya. Tadi that itu dia kata ganti, teman-teman. Artinya itu, bukan conjunction. Karena sebelumnya ada satu komanya. Kalau teman-teman nanti ngambil IELTS, kan itu ada writing-nya. Ketika teman-teman menggunakan conjunction that, dipastikan sebelumnya jangan ada komanya. Atau kalau teman-teman menemukan di soal structure tuple kok ada that sebelumnya ada komanya, itu bukan conjunction. Itu adalah kata ganti artinya itu, seperti itu. Nah, berarti di sini dia fungsinya sebagai subjek karena letaknya sebelumnya predikat, seperti itu ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, ada satu subjek, satu predikat. Nah, kalau kita lihat di titik-titik itu ada turunan dari kata kerja compare. Yang pasti Charlie salah ya, teman-teman. Alasannya karena have verb 3 itu auxiliary verb, fungsinya sebagai predikat. Predikat itu nggak boleh ditaruh di paling depan kalimat, nggak bisa. Kalau di soal structure TOEFL. Ya, jadi Charlie nggak boleh. Nah, kalau yang alpha, comparing itu kemungkinan bisa karena dia bukan predikat. Bravo juga kemungkinan bisa, to verb 1 juga bukan predikat ya. Kalau yang delta di situ, nah kalau dia verb 2 itu nggak bisa jadi jawaban. Kalau dia verb 3 bisa jadi jawaban. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 ataupun dia verb 3, kita harus tahu dulu arti dari kata compare. Compare itu artinya adalah membandingkan. Membandingkan itu butuh objek ya, teman-teman. Karena kita nggak mungkin hanya bilang, kita tidak boleh membandingkan. Membandingkan apa dengan apa. Jadi membandingkan butuh objek, teman-teman. Ya. Nah, kita cek setelah titik-titik ada objeknya nggak? Setelah titik-titik ternyata tidak ada objeknya. Dia langsung menabrak preposisi itu. Nah, berarti compare yang di delta ini artinya bukan membandingkan tapi dibandingkan. Dia verb 3, teman-teman. Bukan verb 2. Nah, jadi kemungkinan delta juga bisa ya.
Nah, sekarang kita lihat bedanya alfa, bravo, delta apa. Kalau yang alfa itu verb ing, dia aktif. Kalau yang bravo, to verb 1 atau to be verb ing, dia aktif juga. Ya, bukan pasif, teman-teman. Kalau yang delta, compared dia verb 3, dia pasif. Nah, dari sini aja sebenarnya udah tahu ya nggak mungkin ada dua jawaban benar di satu soal, teman-teman. Pasti jawabannya cuma satu. Nah, kalau ada dua yang sama, fix itu bonus dua-duanya pasti salah. Seperti itu. Nah, dari sini kelihatan jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Atau alasannya gini, alfa sama bravo salah kenapa? Karena dia aktif. Aktif itu kalau kata kerjanya butuh objek, contohnya membandingkan, harus ada objeknya. Sedangkan di soal tidak ada objeknya, dia nabrak preposisi langsung. Nanti kalau diartikan ada yang hilang. Jadi membandingkan dengan tingkat reproduktif mamalia-mamalia yang lain. Nah, ada yang hilang kan, membandingkan apa? Sedangkan kalau kita bilang dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia yang kecil yang lain, tingkat reproduktif pada kelelawar itu sangatlah rendah. Nah, jadi jawaban yang betul atau yang tepat adalah yang delta. Seperti itu. Kalau yang alfa dia aktif nanti butuh objek, bravo juga aktif nanti butuh objek. Gitu ya. Nanti kalau diartikan itu tadi dibandingkan dengan tingkat reproduktif pada mamalia kecil yang lain, tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah seperti itu. Halo, cek cek. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Halo, tes tes. Guys, can you jelas ya? Nah, kalau jelas di yang lain, misalkan putus-putus di salah satu, berarti koneksi teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak jelasnya di semua atau tiba-tiba terputus di saya, berarti koneksi saya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, tentang aktif-pasif, adakah yang ingin ditanyakan? Intinya gini ya, saya simpulkan dulu, teman-teman. Di hari pertama kita sudah belajar, kata kerja itu dibagi menjadi dua. Ada yang predikat, ada yang bukan. Nah, yang predikat itu ada tiga, yaitu verb 1, sebentar teman-teman, saya tulis pakai ini aja. Verb 1, kemudian verb verb 1, verb SIS gitu ya. Kemudian verb 2, dan auxiliary verb. Oke. Nah, kalau yang bukan predikat, itu juga ada tiga. Yang pertama, verb ing. Yang kedua, verb 3. Yang ketiga adalah to verb 1. Itu nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, sekarang ada lagi tambahan yang hari ini kita pelajari. Kata kerja itu dibagi menjadi dua. Ada aktif dan pasif. Nah, pasif itu bentuknya cuma dua. Kalau dia di predikat, itu bentuknya adalah to be yang ketemu sama verb 3. Kalau yang di bukan predikat, itu bentuknya cuma satu, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi bentuknya pasif cuma dua ya. Be verb 3 kalau di predikat, kalau kita butuh predikat misalnya. Tapi kalau verb 3 berdiri sendiri, itu bukan predikat dan dia pasif. Nah, selain be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri, itu semuanya aktif, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk aturan pasif sendiri, yang bisa dipasifkan hanya kata kerja yang butuh objek. Nah, kalau sudah dipasifkan, kata kerja yang butuh objek itu nggak boleh lagi punya objek. Sedangkan kata kerja yang kalau dari awal memang tidak butuh objek, tidak bisa dipasifkan, alias hanya bisa aktif. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu atau nanti teman-teman bisa sambil mengasah latihan. Silakan, Mister. Yes. Halo, Sa. Iya, Mister. Silakan. Apa yang ditanyakan? Mau nanya, untuk kalimat ini subjeknya yang mana ya? Yang that itu ya? Betul. Ini kalimatnya dibalik atau gimana sih, Sa? Oke, good. That's good question, teman-teman. Jadi apa namanya, teman-teman? Di sebelumnya subjek itu ada keterangan nggak masalah, teman-teman? Ya. Nah, keterangan di sebelumnya subjek itu biasanya kita menyebutnya, mungkin teman-teman pernah dengar sebutan namanya apositif, informasi tambahan, atau juga bisa ada yang nyebutnya adverb, keterangan. Nah, keterangan itu tempatnya boleh pindah-pindah, Mister. Kalau umumnya memang di belakang, SPOK ya. Jadi umumnya urutannya kalimat itu yang lengkap itu SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya adalah saya melihat kamu kemarin. Nah, kan ada keterangan kemarin kan? Keterangan ini bisa dipindah ke depan. Nanti syaratnya dikasih koma. Terus diikuti subjek, predikat, objek. Contohnya nanti dari saya melihat kamu kemarin, nanti jadinya kemarin, koma,
Saya melihat kamu. Nah, jadi bisa dibilang yang panjang ini ya, dari depan sampai ke belakang, itu nggak apa-apa dianggap sebagai keterangan, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau saya lebih senang anggap itu informasi tambahan, itu dihapus nggak apa-apa, ada juga nggak apa-apa. Seperti itu, Mister. Dapat Sir, ya? iya ya dapat. Kalau misalnya eh, kalimatnya dibalik, yang dead of the bed ini maju ke depan ya, Iya. apakah dead akan tetap seperti itu atau jadi it Tidak. atau gimana? No, no. Kalau jadi Iya. gini, that di sini adalah kata ganti ya, teman-teman. Kata Ah, ganti atau pronoun itu menggantikan kata yang sebelumnya sudah disebutkan. Jadi kalau that-nya itu dipindah ke depan, itu nggak bisa pakai that tiba-tiba itu. Jadi itu nanti diganti menjadi the reproductive rate. Kan that di situ kan itu di sini maksudnya adalah the reproductive rate punyanya kelelawar. Jadi nanti kalau ini dipindah ke depan, kalimatnya berubah menjadi the reproductive rate of the bat is very low indeed compared to the reproductive rates atau compared to those of other small mammals. Seperti itu, Mister. Atau ditulis ya biar biar nggak ngawang-ngawang, teman. Tulis saja biar tidak membayang-bayangkan. Jadi kalau misalkan yang di sebelumnya that itu dipindah ke belakang atau that-nya itu pindah ke depan, nanti that-nya akan tidak lagi jadi kata ganti karena kata ganti itu menggantikan yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, jadi kalau that itu kita pindah ke depan jadinya nanti the reproductive rate of the bat is very low indeed atau is very low gitu aja nggak apa-apa. Compared atau dikasih koma boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi saya kasih koma aja. Compared to those di sini maksudnya adalah reproductive rates jamak ya, karena setelahnya ini jadi reproductive rates dari mamalia yang lain karena mamalianya banyak. Nah, maka those reproductive rates-nya di situ juga banyak. Jadi pakainya those. Jadi to those of other small mammals. Sorry, mammals. Seperti ini Mister jadinya nanti. Gimana, bisa membayangkan atau dapat Mister? iya, bisa sir, paham. Dapat ya. Jadi itu tadi, sebentar ada pertanyaan lagi sepertinya di chat. Soal lagi Mister, biar lebih teliti. Oke, coba nanti saya buatkan ya teman-teman untuk chapter 3. Atau teman-teman coba dulu di Google Drive. Karena kalau di Google Drive itu sepertinya sudah akurat untuk chapter 3. Kalau chapter 1 sama chapter 2 itu ada kecampuran teman-teman. Jadi ada kecampuran materi hari ketiga ini. Seperti itu. Ada juga yang chapter 1 itu kecampuran chapter 2 gitu. Jadi masih mismatch. Kecuali yang saya kirimkan di grup kemarin. Yang di chat itu. Yang di grup chat itu. Yang 2 itu. Tapi nanti kalau teman-teman sudah selesai misalnya mengerjakan di Google Drive. Pengen lagi, saya kayaknya ada. Seperti jadi teman-teman bisa request. Berarti kalau verb 3 berdiri sendiri itu bisa dikatakan adjective kah? Ya, that's right. Karena kalau diartikan yang. Sama teman-teman. Sama dengan verb ing. Kalau verb ing berdiri sendiri itu juga adjektif. Tapi dia juga bisa gerund ya. Gerund itu noun. Kalau verb ing fungsinya 2. Bisa jadi noun, bisa jadi adjektif. Tapi kalau verb 3 berdiri sendiri, itu nanti dia jadi adjektif teman-teman. Itu alasan kenapa dia tidak bisa jadi predikat. Nah, nanti kalau diartikan ada yangnya biasanya. Ya, contohnya rumah yang dibeli oleh Mr. P kemarin, misalnya gitu. Nah, yang dibeli sama Mr. P kemarin itu menjelaskan kata rumah. Seperti itu. Nah, itu fungsinya kata sifat, menjelaskan kata benda. Dapat ya Mr. Fadila? Good. Dapat ya. Namanya itu past participle kalau verb 3. Nah, past participle itu sudah jadi adjektif. Kemudian minta soal-soal yang banyak Sir, dan kasih kunci jawabannya buat cocokin. Ada Miss di Google Drive ya, kalau nggak salah ada banyak di sekitar 50-an lah, atau saya lupa teman-teman. Dan itu ada pembahasannya juga ya. Nanti teman-teman silahkan coba dulu. Nanti saya kirimkan untuk link pembahasannya. Mister, maaf, verb yang harus sama objek dan tidak sama objek itu verb apa aja ya? Nah, itu banyak-banyak, Mister. Verb itu di kamus ada banyak banget. Kata kerja itu ada banyak banget. Ya, tapi kalau pertanyaannya apa aja kata kerja yang butuh objek dan kata kerja yang tidak butuh objek, nah itu nggak bisa saya jelaskan satu-satu, nggak bisa saya sebutkan satu-satu di sini karena banyak banget. Seperti itu.
Karena kalau teman-teman cek di kamus, ada namanya kata kerja transitif, ada namanya kata kerja intransitif. Jadi kalau menemukan verb dan kasusnya adalah chapter 3 ini, menentukan verb 2 atau verb 3, silahkan nanti teman-teman coba cek verb satunya atau kata dasarnya. Nah, itu butuh objek atau tidak. Nah, kalau butuh objek, ada objeknya nggak? Nah, kalau tidak butuh objek, ya fix dia aktif. Nggak mungkin dikasih objek, nggak mungkin juga objeknya dihilangkan, karena dia memang dari lahir tidak butuh objek. Seperti itu, Mister. Dapat ya. Jadi kata kerja itu banyak banget, lebih banyak daripada conjunction, lebih banyak dari kata ganti. Tapi kalau kata benda sama banyaknya dengan kata kerja, teman-teman. Bisa dibilang nggak akan habis kalau kita catat satu buku seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi before we dismiss the class? Sepertinya aman ya. Baik, thank you so much for having me today, guys. I hope that you can keep up with the lesson. Okay, thank you so much. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, guys. See you next time.